Salam bola kawan-kawanku semuanya, selamat datang kembali di channel ini untuk membahas timnas kita. Baru-baru ini PSSI menetapkan target untuk minimal berada di peringkat nomor 3 atau 4 di grup C untuk mempertahankan peluang lolos ke ronde 4. Meskipun terdapat kekalahan lawan Cina, target ini dianggap realistis setelah timnas Indonesia meraih poin lawan Arab Saudi dan Australia. Ya, meskipun terdapat banyak kritik terhadap beberapa keputusan Sinteyong, seperti perubahan starting line up waktu menghadapi Cina di beberapa hari yang lalu, dan kita mengalami kekalahan. Bukan berarti saya sok pintar ya di sini, tapi bagi saya kritik tersebut juga bagian dari dukungan dan pemahaman sebagai pemain ke-12 dan pecinta timnas Indonesia. Sekali lagi bukan bermaksud sok pintar. Di sini saya hanya berpendapat dan memberi dukungan sebagai pemain ke-12 dan juga pecinta timnas ini. Dalam mengevaluasi kinerja tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dan target yang ditetapkan oleh PSSI. Meskipun target yang diberikan untuk berada di peringkat nomor 3 atau 4 di grup C terlihat realistis, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara lebih rinci. Pertama, peran pelatih sangat vital dalam menentukan kesiapan dan strategi tim Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Memiliki tanggung jawab besar dalam memilih pemain, mengatur taktik permainan, dan memotivasi tim untuk meraih hasil yang diinginkan. Seiring dengan itu, perlu juga diperhatikan bagaimana perubahan yang dilakukan oleh pelatih, seperti dalam starting line up atau formasi permainan, dapat mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Selain peran pelatih, faktor lain yang turut berperan adalah kondisi fisik dan mental para pemain. Konsistensi dalam performa, daya tahan selama pertandingan, serta fokus dalam menghadapi lawan adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara seksama. Di samping itu, pemilihan pemain yang sesuai dengan karakteristik lawan, baik dalam hal teknis maupun taktis, dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pertandingan-pertandingan penting ke depan. Kemudian, dukungan dan keterlibatan pihak manajemen tim, termasuk dari PSSI, memiliki dampak besar dalam kesuksesan sebuah tim. Koordinasi yang baik antar pelatih, pemain, dan manajemen tim dalam menyusun strategi, menjaga keseimbangan antara ekspektasi dan kinerja, serta membina kerjasama yang solid di lapangan dapat menjadi faktor determinan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selain aspek-aspek tersebut, faktor situasional dan kondisional juga dapat mempengaruhi performa timnas Indonesia. Misalnya, pemain yang bermain di liga domestik mungkin memiliki level persiapan yang berbeda dengan pemain yang bermain di luar negeri. Karena itu, perlu adanya penyesuaian dalam memilih pemain yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan kompetisi kualifikasi Piala Dunia tersebut. Dalam konteks persaingan di grup C, di mana terdapat lawan-lawan tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi, perlu strategi yang matang dan pemain yang siap tempur sejak menit awal pertandingan. Disiplin dalam menjaga konsentrasi, eksekusi permainan yang tepat, serta kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan strategi lawan menjadi faktor krusial dalam meraih hasil yang diharapkan. Dalam konteks persaingan di level internasional seperti kualifikasi Piala Dunia,
penting untuk timnas Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan individual pemain, tetapi juga membangun sinergi dan kerjasama tim yang kuat, komunikasi yang efektif antara pemain di lapangan. Pemain cadangan dan staf pelatih menjadi kunci dalam mencapai performa optimal. Pembinaan mental dan fisik pemain juga perlu diperhatikan secara lebih mendalam untuk memastikan bahwa tim mampu menghadapi tekanan kompetisi dengan baik. Selain itu, memperhitungkan faktor eksternal seperti ketersediaan fasilitas latihan yang memadai, pengaturan jadwal yang tepat, serta dukungan dari berbagai aspek termasuk medis, nutrisi, dan psikologi menjadi hal yang tak kalah penting. Kesiapan tim dalam menghadapi perubahan cuaca, suasana stadion, dan faktor lingkungan lainnya juga dapat mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Adaptasi terhadap perkembangan taktik serta perubahan dalam peraturan permainan juga merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Analisis mendalam terhadap kelebihan dan kelemahan lawan, strategi yang tepat untuk menghadapi lawan yang berbeda, serta fleksibilitas dalam mengatur formasi dan taktik permainan akan memberikan keunggulan kompetisi bagi timnas Indonesia. Dengan menjaga fokus, kedisiplinan, dan semangat juang yang tinggi, dipadu dengan kerja keras dan dedikasi tinggi dari seluruh pihak terkait, diharapkan timnas Indonesia dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh PSSI. Proses pembelajaran dari setiap pertandingan, evaluasi kinerja secara berkala, serta kemauan untuk terus berinovasi dan berkembang akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang bagi timnas Indonesia. Terakhir, dukungan penuh dari seluruh masyarakat dan pecinta sepak bola Indonesia akan memberikan semangat dan motivasi tambahan lagi bagi timnas Indonesia dengan menjadi pemain ke-12 yang mendukung tim dengan penuh semangat dan kebanggaan. Kita semua dapat turut berperan dalam meraih kesuksesan dan mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih baik dengan memperhatikan lebih detail aspek-aspek tersebut. Diharapkan timnas Indonesia dapat terus berkembang dan meraih hasil yang positif sesuai dengan target yang ditetapkan. Dukungan dari supporter, manajemen tim, dan keseriusan seluruh pihak terkait akan menjadi kunci dalam mencapai prestasi tertinggi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Semoga timnas Indonesia terus memberikan yang terbaik dan mampu mengatasi tantangan yang ada dengan cara yang cerdas dan efektif. Salam bola, wassalam.